Bertemu dengan Ibu lagi pada pelajaran matematika. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin berdoa. Berdoa sudah dapat diakhiri. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih semangat untuk pelajaran matematika pada hari ini? Bagaimana kabar kalian? Anak-anak, baik bukan? Alhamdulillah baik. Semoga selalu baik dan selalu dilindungi oleh Allah, sehingga kita bisa terus belajar dan belajar. Jadi jangan lupa untuk selalu semangat. Ingat anak-anak, masa depan ada di punggung kalian masing-masing. Kalian sebagai generasi bangsa ini. Jadi di sini awal dari masa depan kalian itu adalah kalian harus memupuk semangat yang berasal dari dalam diri kalian, yang kemudian didukung oleh hal-hal positif dari teman kalian. Jadi kalian sesama teman harus saling mendukung akan pentingnya belajar. Jadi di sini matematika itu sangat mudah, tidak sulit. Yang penting kalian itu terus semangat, terus belajar, dan terus rajin untuk belajar mengasah pengetahuan kalian. Di sini Ibu sebagai guru matematika kalian siap membimbing dalam setiap pelajaran yang kalian tidak bisa. Jadi kalian bisa tanya ke Ibu. Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Di sini adakah yang sakit? Adakah yang izin? Atau adakah yang tanpa keterangan? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Jadi di sini nihil, semuanya masuk. Alhamdulillah masih semangat terus untuk belajar matematika. Sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya, materi minggu lalu yang udah Ibu ajarkan? Apa? Ayo, coba tebak apa? Yang masih ingat boleh angkat tangan. Oke, jadi materi minggu lalu kita telah belajar tentang SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, di mana sistem linear dua variabel itu juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, juga sangat penting dalam pelajaran selanjutnya. Jadi di sini SPLDV itu sangat berkaitan dengan aritmatika sosial. Jadi hari ini kita mempelajari tentang aritmatika sosial. Mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya, Bu, kegunaan untuk belajar aritmatika sosial itu apa? Seperti itu kan? Nah, jadi tujuan dari pembelajaran aritmatika sosial ini sendiri bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalian kalau membeli sepatu, di situ ada harganya enggak? Ada kan? Pasti ada kan? Nah, itu membeli sepatu itu kan ada harganya. Jadi aritmatika sosial itu adalah untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jual beli. Jadi ada jual beli itu ada diskon, untung, rugi. Nah, seperti itu. Sebelumnya, untuk membantu pelajaran kalian pada aritmatika sosial dan membuat kalian lebih senang, di sini Ibu membuat sebuah alat peraga atau media pembelajaran tentang aritmatika sosial. Nah, jadi di sini Ibu memiliki karismatik sos. Apa itu, Bu, karismatik sos? Karismatik sos itu adalah kartu aritmatika sosial. Jadi di sini, di dalam kartu ini, Ibu sudah menuliskan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan untung rugi, dan juga di sini kalian bisa menyimpulkan sendiri dari permasalahan itu dan dari penyelesaian itu. Jadi di sini ini ada 3 macam benda. Yang pertama adalah penghapus.
itu, kemudian adalah pensil, pulpen, kemudian adalah buku tulis. Ini. Nah, jadi di sini nanti kartu ini berisi tentang isi-isi rumus yang dapat memudahkan kalian suatu permasalahan yang dapat mengingat terus rumus itu dan bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana, Bu? Cara mainnya. Jadi, di sini ini kan ada 9 kartu. Nah, 9 kartu itu ada 3 buah buku tulis. Ada 3 buah pulpen di sini. Jadi, Ibu beri contoh ya. Cara permainan kartu ini mudah sekali. Jadi, masing-masing dari kalian itu bisa mengambil secara acak kartu ini sebanyak 3. Mengapa 3? Karena di sini kan ada 3 buah jenis barang. Yang pertama ada buku tulis, ada penghapus, dan juga ada pulpen. Jadi di dalam masing-masing kartu ini isinya berbeda-beda. Contohnya Ibu ya yang memainkan sekarang. Yang pertama, kartu pertama adalah berisi penghapus. Kita tuliskan terlebih dahulu. Ibu tuliskan di sini. Ini anggap adalah sebuah buku tulis kalian. Di sini kan penghapus ya. Di dalam kartu ini akan menemukan sebuah persoalan yang bisa berpikir ke arah aritmatika sosial ini sendiri. Jadi kalian yang belum paham tentang aritmatika sosial bisa mengerti apa sih itu aritmatika sosial. Ibu bacakan ya soalnya. Sebuah penghapus dijual dengan harga 2.000. Penghapus dijual dengan harga Rp 2.000. Kemudian mengalami kerugian. Nah, ditulis dulu. Mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga, mengalami kerugian sebesar Rp1.000. Yang ditanyakan adalah maka berapa harga penjual membeli penghapus tersebut sebelum dijual kepada siswa. Berarti kalau semisal yang ditanyakan adalah harga beli penjual, berarti kan harga pembelian di sini. Berarti kita tuliskan harga beli. Nah, dari karismatik sos ini kalian bisa belajar dan bisa mengarahkan pikiran kalian ke arah sana sebelum kalian terjun langsung ke dalam bab aritmatika sosial ini sendiri. Jadi kalian berpikir, oh iya, penghapus dijual dengan harga Rp2.000. Kemudian mengalami kerugian Rp1.000. Kemudian harga belinya berapa ya kira-kira? Nah, kalian pasti berpikir, ketika penghapus itu mengalami rugi, berarti kan harga ini akan mengalami apa? Dikurang, dijumlah, dibagi atau dikali? Dikurang. Nah, benar, dikurang. Jadi, karena mengalami kerugian ini, penghapus ini akan mengalami pengurangan. Nah, pengurangan apa di sini? Pengurangan harga. Jadi akan mengalami pengurangan harga. Ini kan? Oke, sudah. Jadi kan kalian bisa paham. Oh, berarti harga beli itu secara langsung kalian bisa mengerti harga sebelum dijualnya itu gimana. Berarti kan harga ini dikurangi dengan harga ini. Paham? Paham. Oke, lebih paham kan kalian? Dengan karismatik sos ini, berarti kan tinggal aja harga jual kurangi ini apa? Rugi, karena mengalami rugi. Seperti ini. Nah, seperti ini jadi. Oke, setelah kalian bisa memahami sedikit tentang aritmatika sosial, jadi rumus ini akan dipakai dengan berbagai permasalahan selanjutnya. Di sini, Ibu sudah membuat lembar kerja siswa untuk kalian. Sebelumnya, kalian untuk membagi kelompok sendiri menjadi 3 orang. Di sini kan jumlahnya 30 orang.
Jadi kalian bagi menjadi 10 kelompok. Atau ibu yang membagikan. Ya, langsung aja kalian berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kalian berhitung. Kemudian kelompok 1, nomor 1, kelompok 1, nomor 2, kelompok 2, nomor 3, kelompok 3, seperti itu dan seterusnya. Jadi itu akan menjadi kelompok kalian. Setelah itu, jadi di sini lembar kerja ini kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nanti ibu bagi satu-satu. Sudah. Setelah kalian mendapat lembar kerja masing-masing, di situ kan ada permasalahan ya, ada permasalahan dilihat. Jadi ibu menyuruh kalian untuk mengamati informasi yang ada di dalam LKS ini terlebih dahulu. Yang pertama ada permasalahan. Beni membeli sebuah penghapus dengan harga Rp5.000. Kemudian pada hari Senin, Tika membeli penghapus dengan diskon 20%. Berapakah harga penjualan Tika? Seperti itu. Salah satu contoh informasinya. Jadi kalian tulis dulu seperti ini. Kemudian sebelum kalian mengerjakan, kalian amati dulu LKS-nya. Kalian amati dulu petunjuk yang ada di dalam LKS itu sendiri. Kemudian kalian kerjakan. Ibu beri waktu. Nah, sekarang waktunya sudah habis ya. Jadi di sini ibu ingin tahu seberapa pengetahuan kalian tentang aritmatika sosial yang didapatkan dari dalam LKS itu sendiri. Nah, karena keingintahuan ibu itu, jadi ibu akan mengacak nomor kelompok yang akan maju. Jadi dari masing-masing kelompok nanti ada perwakilan kelompok yang akan maju menjelaskan. Sudah kalian terkumpul untuk lembarannya? Sudah ya. Jadi ibu sudah mendapatkan informasi tentang pekerjaan kalian. Jadi nanti kalian tinggal presentasi. Oke. Untuk kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan. Kemudian untuk kelompok seterusnya. Nah, kemudian setelah kalian mempresentasikan apa yang kalian dapatkan dari teman-teman kalian, mungkin dari presentasinya itu ada yang kurang bu informasinya, mungkin ada lagi kurang lengkap bu informasinya. Nah seperti itu kan. Oke, jadi nanti ibu beri kesempatan satu kelompok untuk mengevaluasi presentasi dari kalian yang belum maju. Jadi yang sudah maju tadi tidak perlu evaluasi, yang belum maju silakan mengevaluasi kelompok yang sudah maju dan menambahkan atau menyempurnakan presentasi yang sudah maju. Oke, saya tunjuk kelompok 10, silakan maju untuk mengevaluasi. Ya, sudah. Terima kasih untuk kelompok 10. Kemudian di sini sudah maju semua. Pastikan kalian sudah bisa ya dan paham apa itu aritmatika sosial ini. Jadi di sini ibu review kembali materi yang sudah kalian dapatkan dari LKS tersebut. Jadi kan di sini tadi kan ada apa saja? Di dalam aritmatika sosial tadi ada apa saja? Yang pertama ada harga penjualan. Oke, pinter. Kemudian yang kedua ada apa? Harga pembelian. Oke, pinter. Yang ketiga ada diskon. Yang keempat ada untung. Yang kelima ada rugi. Nah, di sini harga penjualan itu kita simbolkan dengan HJ. Kemudian harga pembelian kita simbolkan dengan HP. Diskon kita simbolkan dengan D. Untung kita simbolkan dengan U. Dan rugi kita simbolkan dengan R. Jadi harga penjualan ini adalah harga pembelian HP ditambah untung atau rugi. Jadi sebuah penjualan itu kan akan mengalami untung atau rugi kan. Jadi ini kita tulis untung atau rugi. Yang kedua, harga pembelian. Harga pembelian itu kita tuliskan HJ dikurangi untung atau rugi.
Kemudian untuk diskon. Nah, diskon di sini berarti kan HJ besarnya diskon. Jadi kan biasanya diskon ada 20%. Berapa? Seperti itu kan? Itu besarnya diskon dalam persentase persen. Nah, seperti ini. Nah, kalau semisal untung, itu berarti untung tadi adalah harga jual dikurangi harga pembelian. Sama, untuk rugi juga sama. HJ dikurangi HP. Nah, seperti ini. Jadi, aritmatika sosial dalam tingkat SMP kelas 7 itu berkaitan tentang harga penjualan, harga pembelian, diskon, untung, dan rugi. Sudah paham? Oke, habis ini Ibu hapus. Kemudian nanti saya suruh menyebutkan salah satu anak saya tunjuk untuk merefleksi ingatan kalian tentang materi hari ini sebelum nanti materinya ditutup. Oke, ini saya tunjuk ya. Coba nomor absen 12 untuk menyebutkan tadi materinya apa saja aritmatika sosial. Oke, bagus. Sudah ingat ya, berarti aritmatika sosial ini sebelumnya di sini kan setiap kelompok kan memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Jadi, dalam materi aritmatika sosial ini, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Terbaik itu artinya apa, Bu? Pintar? Tidak pintar, tapi yang semangat, yang rajin, yang tekun, yang antusias dalam materi aritmatika sosial ini. Oke, jadi untuk kelompok terbaik jatuh pada kelompok 3. Oke, silakan maju. Jadi kelompok 3 kelompok terbaik ya. Sebelumnya, agar kalian selalu mengingat tentang materi ini, Ibu memberikan tugas di rumah atau pekerjaan rumah kalian untuk belajar. Pada LKS yang diberi itu pada halaman 5. Nah, di situ kan sudah ada soal-soalnya ya. Itu dikerjakan di rumah. Nanti kalau yang nggak bisa ditanyakan, mungkin sekarang bisa dilihat dulu. Ada yang ditanyakan mungkin? Oh, sudah, tidak ada yang ditanyakan ya. Jadi sudah bisa semua ya. Nah, jadi karena sudah bisa semua, Ibu kira cukup pertemuan pada aritmatika sosial ini. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Diakhiri sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, bisa bertanya di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.